Jadi baik, selamat malam buat kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Wenceslaus Tiba, NIM 2103030074, kelas C, semester 1, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan dan membahas materi tentang demokrasi deliberatif di Asia sebagai tugas mingguan ke-9. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Secara khusus dari India, Cina, Indonesia, Nepal, Jepang, Korea Selatan, dan Singapura mendemonstrasikan dan membandingkan perbedaan penggunaan musyawarah publik di Asia. Banyak negara di Asia memiliki tradisi panjang dalam musyawarah publik, baik dalam demokrasi maupun pengaturan yang tidak demokratis. Beberapa di antaranya akan terus berlanjut hingga hari. Namun dalam menghadapi tekanan dari kompleks pemerintahan protes rakyat dan demokratis dalam mengadakan deliberatif tertentu, khususnya paling deliberatif telah diterjunkan ke wilayah tanpa mempertahankan sejarah atau praktik musyawarah secara tradisional. Apalagi motivasinya, beberapa negara bagian telah membuat penggunaan musyawarah publik untuk menahan perbedaan pendapat. Sementara yang lain memiliki tujuan yang lebih emosional dalam pemikiran atau mengambil perspektif dalam komparatif tentang kemunculan ini. Dan evolusi praktik deliberatif di Asia dan hubungannya dengan demokratis, maka utama untuk memperkenalkan musyawarah publik dalam rezim politik yang berbeda harus berefisien dalam berpolitik untuk memecahkan masalah dan tidak meningkatkan pemberitahuan. Dengan demikian, dan mendukung apabila alat-alat deliberatif dapat berlaku untuk kita semua dan dapat dibedakan secara politik di negara masing-masing. Bacaan penting bagi mahasiswa dan sarjana politik Asia. Buku ini juga akan sangat bagus digunakan untuk semua ilmuwan yang berkepentingan dalam demokratis dan deliberatif di Asia. Bab 2, pembahasan. 1. Demokrasi deliberatif di Asia, dulu, sekarang, dan masa depan. Selama 2 dekade terakhir, beberapa pertemuan konsultasif deliberatif telah diperkenalkan di Asia. Dari penghidupan kembali musyawarah ke desa, adat erasi dengan pengenalan model-model deliberatif di Asia Tenggara. Namun demikian, karya ilmiah tentang deliberatif atau demokrasi, meskipun ada banyak leluhur tentang beberapa negara-negara di Asia. Dan volume yang diedit ini adalah yang pertama mengambil perspektif atau demokrasi tentang kemunculan dan evolusi praktik deliberatif di Asia dan hubungannya sebagai dengan demokrasi ini, publik dalam rezim politik yang berbeda, lebih khususnya paling permusyawaratan teknik, dapat berlaku untuk semua masyarakat. Amerika demokrasi memiliki kegiatan dalam negara-negara tertentu dan mempertahankan negara-negara dari negara lain. Saat ini, sebagian besar pekerjaan sering meneliti kasus-kasus individu demokrasi deliberatif di satu negara. Buku yang ini diedit bertujuan untuk mengembangkan studi bidang dan menciptakan pengetahuan baru tentang deliberatif di Asia. Demokrasi di desa di Cina telah berkembang dan pemilihan desa ke musyawarah menggunakan hasil survei. Sejauh mana Cina telah membentuk musyawarah desa demokrasi dengan frekuensi membentuk suatu kegiatan dalam melakukan demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam diskusi publik dan penalaran, dampak aktual pada keputusan desa dan kebijakannya ini dikombinasikan dengan studi kasus yang diteliti bagaimana desa dapat menggunakan versi deliberatif atau polling untuk memecahkan masalah sosial yang dalam desa tersebut. 2. Demokrasi permusyawaratan desa dan pemerintahan desa di Tiongkok. Sejak Cina mulai melembagakan pemerintah sendiri ke desa yang lain atau pemilihan reguler pada tahun 1990-an, sekitar
734.700 desa diperkenalkan dan dieliminasikan. Prosedur pemilihan desa ini dengan penduduk desa berusia di atas 18 tahun. Sekarang dapat memilih desa dan ketua anggota dan anggota komite dari desa ke desa memiliki kualitas demokrasi desa yang berefisien. Ketika kami melakukan penelitian di awal tahun 2000-an, kami menemukan bahwa di beberapa tempat penduduk desa masih tidak memiliki cara untuk berpartisipasi manajemen demokrasi atau pengawasan pemerintah dalam desa tersebut. Karena mereka dikecualikan dari pro pengambilan, keputusan ini sama sekali tidak ditentukan oleh desa tersebut. Kami juga menemukan bahwa di desa-desa di mana pemilihan telah diadakan desa, pemimpinan tidak selalu meminta pendapat penduduk desa sebagai bagian dari bagian tertentu. Dalam keputusan demokrasi, proses pembuatan seperti yang telah ditunjukkan oleh orang lain. Pemilihan desa pada umumnya ada bentuk demokrasi yang tidak lengkap atau tidak sempurna, sejauh langkah-langkah demokrasi lainnya. Yang digunakan sangat sedikit dan masalah atau konflik dalam perbedaan tersebut. Perdesaan akan terus berlanjut tanpa penyelesaian atau partisipasi tanpa demokratif atau demokrasi permusyawaratan. Desa dirancang untuk memperdalam dan memperkuat desa demokrasi dan memungkinkan penyelesaian masalah desa lebih lancar tanpa masalah melalui konflik sosial yang tidak perlu. Demokrasi pedesaan berdasarkan pemerintahan untuk menyadari dasar atau hak mendorong pembangunan demokrasi pedesaan berdasarkan pemerintahan sendiri di desa, maka demokrasi di warga desa akan kader dan semua demikian meningkatkan perspektif atau pedesaan dalam kehidupan desa. Untuk mempelajari demokrasi permusyawaratan desa, kajian terhadap frekuensi berbagai pertemuan di desa adalah hal yang sangat penting. Tanpa dengan semakin banyaknya pertemuan semacam itu, demokrasi permusyawaratan desa tidak berjalan secara maksimal. Ketiga, demokrasi deliberatif di Asia di desa-desa di India. Demokrasi deliberatif di pedesaan India telah dilembagakan melalui 73 amandemen konstitusi dan dibaptis sebagai Gram Sabha. Sementara naik dan kejutan sejarahnya telah berdampak pada lembaga partisipasi dalam berbagai cara. Faktanya tetap bahwa lonceng kematian mereka tidak pernah dibunyikan dalam kegiatan tersebut. Kebebasan gerakan yang dipimpin oleh Gandhi mengarahkan perlunya atau aturan desa yang sangat titik tolak demokrasi di India. Dan meskipun arsitek konstitusi tidak terlalu mementingkan demokrasi di desa, maka lembaga desa di India atau masing-masing lembaga demokrasi deliberatif dari desa ke desa juga dapat digunakan oleh pemerintah daerah tersebut atau lingkungan yang bersangkutan termasuk di dalamnya. Dan kebijakan neoliberal pada kelanjutan terhadap kehidupan sehari-hari, kehidupan penduduk desa dan peran dalam situasi baru. Perubahannya sangat besar tentang bagi negara bagian timur, terutama negara-negara bagian secara tradisional atau berhaluan kiri seperti Benggala Barat dan Kerala dari penduduk desa tersebut. Untuk menyadari pemberitahuan dan perubahan dalam kegiatan desa di India, penduduk desa pada umumnya tidak menyadari pemberitahuan dan perubahan mendasar dalam kebijakan pemerintah di India. Dalam konteks ini, politisasi warga di desa dalam politik elektoral musyawarah desa demokratif harus pemberian demokrasi baru. Namun saat ini bekerja dan tidak demokratis, sebagian besar negara di desa-desa di India sangat berkritis ekonomi. Dengan fokus pada beberapa negara bagian di desa India, ini bertujuan untuk memberikan gambaran-gambaran tentang pembangunan musyawarah di desa atau nilai poin-poin yang penting harus disampaikan secara maksimal. Bab 3 penutup. Kesimpulan, masyarakat di desa tradisional dengan tingkat melek huruf yang relatif atau rendah terkesan menyenangkan hapus pada sistem kasta dan bias gender yang ditopang oleh praktik atau yang mengangkut kekuatan kendala. Banyak desa-desa yang kita membahas tadi berkendala politik deliberatif di Asia atau negara atau desa-desa tersebut sangat tidak berkepentingan. Tapi mungkin sulit untuk ditiru dan di negara bagian lain di mana desa-desa sangat lebar atau fasilitasnya sangat besar
dalam kegiatan tersebut. Dan berkelanjutan harus dipasang untuk memaksa partai-partai politik setiap desa atau memperluas dukungan mereka dengan membiarkan mereka untuk berorganisasi frontal. Saran, berdasarkan penjelasan bab berikut, ada beberapa saran yang bisa menjadi masukan untuk pertimbangan yang harus kita disajikan dari berbagai bab berikut. Jika digunakan, boleh bisa menggunakan bahasa Indonesia utuh yang supaya mudah dipahami dan mudah dipelajari dari materi tersebut. Dan jika menggunakan bahasa Inggris, maka akan membuat kesalahan pendefinisian dan tidak mudah dipelajari dalam materinya. Sekian dan terima kasih dari saya.